Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 4? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ustazah Siska dalam pelajaran tarikh. Untuk pelajaran tarikh kali ini kita akan membahas tentang tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, sebagai seorang muslim, ketika kita sholat, maka kita harus menghadap ke kiblat kita, yaitu Ka'bah ya. Ka'bah ini letaknya ada di kota Mekah ya. Zaman dulu Ka'bah dijadikan sebagai tempat peribadahan dan sangat diagungkan oleh masyarakat Arab ya. Nah, hal ini membuat seorang penguasa wilayah Yaman yang bernama Abrahah al-Ashram merasa iri dengan Ka'bah, sehingga dia membangun bangunan ya sebagai sebagai saingan Ka'bah, yaitu bangunan tersebut dinamakan bangunan Al-Qulayus ya. Al-Qulayus ini berada di kota San'a. Nah, Abrahah ingin agar masyarakat Arab itu beribadah dan berziarah ke Al-Qulayus saja, bukan ke Ka'bah. Mendengar hal tersebut, masyarakat Arab ini sangat marah karena kecintaan mereka terhadap Ka'bah sudah sangat mendarah daging. Pada suatu malam, salah seorang dari suku Quraisy memasuki gereja Al-Qulayus dengan diam-diam dan melakukan perusakan. Hal tersebut diketahui oleh Abrahah. Dia sangat marah dan geram setelah menyaksikan bangunannya berantakan. Dia bersumpah akan pergi ke Mekah untuk merobohkan dan menghancurkan Ka'bah menjadi berkeping-keping ya. Pada bulan Muharram, Abrahah pergi ke Mekah dengan mengerahkan bala tentara bergajah. Di antara gajah-gajah tersebut ada seekor gajah yang berbadan sangat besar yang dijadikan pemandu bagi gajah-gajah yang lainnya. Ketika Abrahah dan pasukannya sudah mendekati Mekah, tiba-tiba gajah yang paling besar tersebut mogok dan tidak mau meneruskan perjalanan. Gajah tersebut kemudian dipukuli agar mau berdiri dan melanjutkan perjalanan. Tetapi ia tetap diam dan tidak mau berdiri. Tapi anehnya, jika diarahkan pulang kembali ke Yaman ya, dia segera berdiri dan berlari. Nah, kalau diarahkan kembali ke Mekah, dia segera berhenti kembali ya, karena gajahnya mungkin tahu ya bahwa dia akan diperintahkan untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga gajahnya nggak mau gitu ya. Ketika Abrahah dan bala tentaranya sedang dalam kepanikan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka sekawanan burung dari arah laut ya. Nah, burung-burung tersebut ya, setiap burung tersebut membawa 3 buah batu dari sijil ya, dari neraka sijil yang sangat panas. 2 buah batu dicengkram di kedua kakinya dan satu lagi batu tersebut di paruhnya ya. Burung-burung tersebut terbang tepat di atas pasukan tentara bergajah. Lalu dengan suara nyaring, batu-batu tersebut dilemparkan ke arah tentara bergajah sehingga menembus tubuh mereka dan melelehkannya ya. Karena ini batu dari neraka ya anak-anak, dari neraka sijil. Jadi pasti batu tersebut sangat panas. Kalau terkena kulit langsung membuat kulit meleleh, langsung tembus ya. Langsung batu-batu tersebut kemudian bisa menghancurkan tentara bergajah milik Abrahah tersebut. Nah, tahun kehancuran tentara Abrahah tersebut dikenal dengan nama Tahun Gajah. Seperti itu ya anak-anak. Ini kisah Abrahah dan tentara bergajah. Nah, di tahun gajah ini adalah tahun kelahiran Nabi kita ya, Nabi kita yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini lahir tepatnya 50 hari setelah kehancuran tentara Abrahah, yaitu pada hari Senin ya, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau tahun Masehinya itu tahun 571
Masehi ya. Pada hari tersebut keluarganya Nabi Muhammad sangat gembira dan bersuka cita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian diutuslah seseorang untuk memberitahukan hal tersebut kepada kakeknya Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kemudian segera membawa sang bayi masuk ke dalam Ka'bah untuk didoakan agar mendapatkan berkah. Kemudian bayi tersebut ya diberi nama Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah orang yang terpuji ya. Maksud dari Abdul Muthalib memberi nama Muhammad supaya Nabi Muhammad ini agar terpuji di sisi Allah dan di sisi umat manusia ya. Nah, ayah Nabi Muhammad ini anak-anak ya sudah meninggal saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Berarti Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim ya. Ayahnya sudah meninggal waktu Nabi Muhammad masih di kandungan. Nah, ada beberapa kejadian penting anak-anak ketika Nabi Muhammad lahir ya. Di antara kejadian-kejadian penting yang terjadi ketika Nabi Muhammad lahir diantaranya adalah yang pertama, runtuhnya 10 balkon istana Kisra ya. Nah, istana Kisra ini milik orang kafir. Nah, 10 balkonnya itu runtuh anak-anak ya. Kemudian kejadian penting yang kedua adalah padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi ya. Orang Majusi ini menyembah api anak-anak ya, menganggap api sebagai Tuhan mereka. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir ya, itu ada api yang abadi yang tidak pernah padam ya, yang disembah oleh orang Majusi tersebut. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, api yang abadi tersebut bisa padam anak-anak ya. Kemudian kejadian penting yang ketiga adalah runtuhnya gereja di sekitar Buhairah. Ini adalah 3 kejadian penting saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, demikianlah kisah tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah tentara bergajah diantaranya adalah yang pertama, kita tidak boleh mudah iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain ya. Karena Abrahah iri kemudian membangun Al-Qulayus, itu tidak boleh kita tiru ya. Kita tidak boleh iri terhadap kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, kiblat atau Ka'bah ya, kiblatnya kita yaitu Ka'bah itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga, kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Nah, demikian pelajaran tari hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.